Hari ini kursinya agak mewah, jadi pembukaannya salamnya harus agak mewah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mewah versi saya lah. Hari ini kita ngobrol sama Bang Kis nih. Yeah. Bang Kis ini salah satu pelaku usaha kayu di Kalimantan Barat. Bisa dibilang gitu Bang ya? Bukan dibilang pelaku sih, anak buahnya, staff. Oh, staff ya. Nah, intinya terlibat dalam usaha kayu di Kalimantan Barat. Sedikit banyak. Kalimantan Barat lah, terutama khususnya dikenal dengan kayunya. Jadi sebelum ada sawit, sebelum ada apa, pertama yang masuk yang bisa menghasilkan dari Kalimantan itu adalah kayunya. Bisa dibilang seperti itu kan Bang. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang kayu bersama Bang Kis. Jadi kita akan ngobrol gimana sih kayu di hutan itu bisa diambil, pemanfaatannya seperti apa, prosesnya seperti apa, izinnya seperti apa, hutan seperti apa yang bisa diambil kayunya. Karena semua itu pasti ada aturannya ya Bang ya. Ya. Kita akan ngobrol seperti itu, jadi edukasi lah buat sahabat Laman Inspirasi bahwasanya kayu itu juga ada aturannya, dan kita tahu bahwasanya peraturan kayu sangat ketat sekali. Nggak boleh sembarang kayu tiba-tiba main lewat aja gitu ya Bang. Nah itu gimana Bang? Ini kadang sering ditanya orang gitu, dan bahkan melekat di pikiran orang tuh, melekatnya image-nya orang kerja kayu itu merusak hutan. Nah, gimana kalau ada banjir, longsor, terus kita sebagai salah satu yang terlibat dalam pemanfaatan hutan tuh ya seperti gimana ya? Ya negatif lah, negatif tuh dalam arti ini negara kalian nih banyak nebang hutan kan. Cuman ya menurut saya yang lebih parah itu kan ya tambang, sawit itu kan istilahnya hutan, dia tebang habis. Satu pohon pun tidak ada tersisa. Kita tebang habis, tanam sawit. Begitu juga dengan pembukaan lahan untuk tambang dan lain-lain. Nah kalau kita ini kan diatur. Gimana tuh Pak? Diatur oleh pemerintah itu ya garis besarnya ada pohon yang dilindungi itu tidak boleh ditebang. Ada pohon yang boleh diproduksi. Nah seperti ya kayu-kayu yang dilindungi itu seperti apa aja Bang? Yang tidak boleh diambil sama sekali. Itu saya belum hatam benar itu yang dilindungi itu banyak sih. Ya contoh kayak pohon madu, ulin yang kita biasa itu belian. Oh, belian. Nah, ulin juga dilindungi sekarang. Cuman ulin tuh boleh dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan setahu saya itu cuman bisa diperdagangkan di dalam Kalimantan, tidak boleh keluar, apalagi ekspor. Untuk kayu ulin. Iya. Kalau belian sendiri? Iya, itu belian tuh ulin. Oh, belian itu ulin. Nah, belian tuh ulin. Untuk perusahaan besar, belian tidak boleh diambil. Ulin tidak boleh diambil. Masih banyak sih yang dilindungi gitu. Yang kita ambil kan, contoh kirai, kelompok meranti, kelompok rimba, ada kelompok campuran. Ya banyak pohon kapur, terus sawah, segala macam nyato yang masih diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh pemerintah. Dan itu juga tebangnya yang boleh dimanfaatkan itu di atas 50 diameter di atas 50. Di atas 50. Yang di bawah 50 juga nggak boleh. Oh, itu nggak boleh. Karena nanti mereka ada setiap bulan ngecek itu benar nggak kerja kita. Itu kan jenis kayu dan diameter kayunya ya di atas 50 cm dia baru boleh. Nah kalau misalnya kita nebang misalnya kan
rata-rata kayu di Kalimantan ini kan hutan. Ya. Hutan semua kan, Ya. bukan hasil tanaman, maksudnya bukan hasil budidaya atau Iya. apa. Nah itu cara perusahaan bisa nebang itu gimana Pak? Ya pertama yang mengajukan izin dulu. Izinnya seperti apa? Ya HG, yang setahu saya sih alurnya HG itu untuk hak guna usaha ya. Benar kan? Hak guna usaha ya. Itu yang saya tahu. Terus lelang. Lelang itu gimana? Dari pemerintah lelang ini ada lahan yang bisa dimanfaatkan. Potensi sekian atau sekian. Ya lelang kan ya perusahaan berbuat lah yang mau ini yang mau yang menang lelang, ada urus izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, hutan alam, IUPHHKHA. Pokoknya itulah kepanjangan. Intinya ada jadi ada izin. Ada izin itunya. Berarti ketika perusahaan AMDAL juga diperhatikan. Ada AMDAL apa semua ada. Berarti tidak sembarangan Mas ya. Dan tidak. hutan itu pilihannya adalah dua, ketika hutan itu memang dilelang oleh pemerintah atau perusahaan menawarkan terhadap pemerintah untuk hutan ini akan kami gunakan, gitu. Mengajukan itu kepada pemerintah. Ada dua cara seperti itu ya berarti. Untuk yang cara kedua tuh saya kurang tahu, cuman yang saya tahu sejarah perusahaan ini, sejarah perusahaan yang tempat saya kerja itu hasil lelang dari pemerintah. Itu yang saya tahu. Dan rata-rata seperti itu. Nah, Rata-rata seperti itu. Berarti bukan perusahaan yang meminta, tapi pemerintah sendiri yang menawarkan itu kepada perusahaan. Nah itu syarat-syarat apa namanya? Nebangnya kan tadi udah ada tuh, kayunya adalah jenis-jenis seperti ini, kayu-kayu yang dilindungi nggak boleh, terus diameternya harus sekian. Untuk proses pemindahan kayu dari nebang sampai itu ada aturan-aturannya nggak Pak? Dari nebang semuanya kita diatur. Sampai ke pengangkutan, sampai ke industri itu diatur. Kalau aturan tentang pengangkutannya gimana? Ya, akan kalau sekarang itu kayu sebelum ditebang itu kita survei dulu ada potensi atau tidak. Terus di barcode, pohonnya dikasih barcode, ini pohon yang produksi, ini pohon produksi, ini yang boleh diambil, ini yang enggak. Yang boleh diambil itu yang di barcode semua. Nah nanti barcode tegakan itu yang masih berdiri itu ditebang. Nah barcode itu nanti sampai diangkut sampai ke industri Harus tetap ada barcode harus. sebagai identitas kayu. Di dalam barcode itu ya terdapat nomor pohon, nama pohon, diameter, identitas kayu lah. Terus kayu itu berdiri di koordinat berapa, itu segala macam ada. Berasal dari mana kayu ini, dari perusahaan ini atau perusahaan ini, itu barcode yang paling penting. Sedetail itu ya? Iya. Berarti kayu sebelum ditebangnya udah tahu, manfaat kayu ini nanti akan ke sini. Iya. Berarti kayu itu bisa tahu nih, kayu ini kan tadi ada potensi itu, potensi kayu ada seperti itu kan. Kayu ini udah tahu sebelum ditebang dia akan larinya kemana, perusahaan udah tahu gitu ya sebelum. Iya pasti lihat market juga. Ini apakah mau dibeli pabrik plywood atau dibeli pabrik somil yang kita kenal somil kayu bergaji, kayu segi. Itu. Dan dikasih nama kayu itu ya. Kalau nama memang ini maksudnya dikasih barcode itu kan berarti dia dikasih identitas. Dikasih identitas. Dikasih identitas. Di mana dia berdiri, Dimana titik dia. koordinatnya, dia di wilayah perusahaan siapa, itu apa segala macam itu di dalam barcode. Berarti sedetail itu ya. Iya. Itu kalau ada kesalahan nggak sih Pak? Maksudnya misalnya titik koordinatnya bergeser gitu, ada masalah nggak sih? Kalau misalnya contohnya ada kasus
wah titik koordinatnya nggak tepat nih, bisa jadi masalah nggak itu? Sebenarnya sih bisa jadi masalah, cuman kalau meleset dikit sih ya kadang kalau GPS itu kan dia nunggu sinyal, kadang nunggu sinyal penuh atau segala macam tuh susah juga. Kalau GPS itu kalau memang akurat sekali ya tepat, kalau pas tidak akurat dia geser 1-2 meter ya, kalau masih di dalam blok tebangan tidak masalah. Tapi menarik ya kalau misalnya sudah ada titik koordinatnya, orang yang memegang data ini bisa ini tahu misalnya tunggulnya mana? Tunggulnya itu tahu. Bisa tahu. Tahu deh. Menarik ya. Iya. Nah ini yang megang data koordinat ujungnya siapa Pak? Pemerintah kah atau hanya itu nanti data perusahaan? Nanti kita upload di dalam sistem SIPU, sistem informasi pemanfaatan hutan. Itu kita upload ke situ. Itu masuk ke dalam database Kementerian Kehutanan. Sekarang tuh Kementerian Lingkungan Hidup. Udah jadi Kementerian Lingkungan Hidup sekarang, bukan Kehutanan lagi. Itu masuk ke database. Berarti pemerintah juga bisa tahu ya. Iya. Oh, hutan daerah sini terpotongnya sekian, daerah sini sekian, bisa sedetail itu. Iya. Nah, setelah kayu diangkut ada izin itu, ada namanya. Nah, kayu ini jadi apa aja nanti Pak? Ya itu yang tadi saya bilang tuh jadi kayu segi, misal kayu tenggelam tuh jadi kayu segi, kayu balok. Kayu balok. Ini jadi plywood. Ya macam-macam sih yang kita ini kayu, ini juga dari kayu. Kan? Untuk hasilnya sih tergantung yang beli lah dia buat apa kan. Kita tahu jual kayu bulat. Oh, jadi perusahaan ini hanya ngurus kayu bulat aja. Iya. Masalah sana itu akan dijual ke perusahaan lain. Iya, yang beli siapa? Itu kan kita nggak tergantung marketing lah. Siapa yang mau beli? Yang banyak sih dia pabrik plywood, pabrik kayu, pabrik sawmill atau segala macam. Nah, kalau kebutuhan kayu kita tuh besar nggak sih Bang sebenarnya? Kalau untuk sekarang sih ya setahu saya juga lagi turunnya gitu. Harga kayu lagi rendah. Oh, harga kayu lagi rendah. Permintaannya lagi tinggi atau malah biasa kan kalau pasar ketika harga rendah permintaannya lagi naik-naiknya. Ya memang permintaan sih banyak sih minta kayu, cuman harga kayu yang rendah itu kan juga merugikan perusahaan juga harus hitung-hitungan gitu. Memang sih untuk kayu sekarang susah lah, nggak kayak dulu kan. Sekarang banyak yang terganti kan dengan beton dan segala macam. Oh ya, ini jadi pertanyaan, kenapa harga kayu bisa rendah kalau misalnya permintaannya tinggi? Yang mengatur harga kayu ini siapa sebenarnya? Himpunan Pengusaha Hutan Indonesia, KPHI. Mereka yang menetapkan harga kayu. Indikator mereka bisa menetapkan harga kayu apa? Saya tidak sampai di situ. Tidak sampai di situ. Saya cuma perencanaan aja deh. Ya, bagian apa ini perencanaan? Ya perencanaan, cuman ya kadang perencanaan apa nih Pak? Perencanaan hutan. Merencanakan tahun ini kita nak bangun mana, tahun depan kita nak bangun mana. Oh. Survei dulu, survei potensinya ada lah. Kalau tidak ada kan ya percuma juga. Jadi survei itu sebelum dilelang atau sesudah dilelang? Sesudah izin udah ada. Oh. Udah izin udah ada. Berarti bisa juga perusahaan macam mana ya beli ayam dalam karung ya, kucing dalam karung ya. Kalau misalnya belum disurvei tapi udah ada daerah ini, pernah dapat zong nggak sih Bang? Misalnya daerah udah dilelang, tapi ternyata potensi kayunya nggak masuk akal gitu. Untuk zong sekali sih enggak lah, kadang meleset aja sih yang survei awalnya itu. Karena kan ya kita tahu lah, mereka kadang survei juga tidak menyeluruh gitu. Ya, kadang mereka pakai survei dari Citra Landset itu, lihat dari Citra Landset kan
potensinya bukan survei ground, bukan survei. Berarti hanya lewat citra aja ya. Berarti ada kemungkinan. Ada juga kan yang survei drone, cuman dia ngambil sampel. Ngambil sampel. Berarti kayak gitu. Berarti ada kemungkinan perusahaan merugi juga ketika salah milih tempat mungkin. Iya benar. Itu tergantung surveinya. Tergantung surveinya. Iya. Kalau surveinya benar, surveinya bisa dipercaya sih, untuk zong tuh Untuk zone minim ini lah. masih minim. Iya. Nah terus pohon yang udah ditebang gimana Pak? Apa ada kewajiban perusahaan untuk menanamnya lagi atau gimana? Ada itu semua diatur setelah tebang. Kita ada penanaman juga ada. Di titik yang sama Tidak. atau di area Ada di area ini, area yang sudah ditentukan. Kita ada peta area kerja yang menyeluruh gitu. Di sini daerah TPDI. Di sini wilayah yang khusus hewan dilindungi, nggak boleh. Ini ada daerah yang pokoknya semuanya kita diatur lah. Oke lah, kalau begitu mungkin bincang-bincang kita sampai di sini dulu. Dan ada makanya yang lain nih. Coba. Mungkin kapan-kapan lah kita akan ngobrol tentang kayu lebih dalam. Karena sudah malam juga, kita juga tadi sudah sampai juga waktunya istirahat ya. Malam-malam udah waktunya pulang kantor, kita datang ke kantor kan termasuk ngerepotin. Ini ngerepotin sebentar aja lah, nggak usah lama-lama. Dan sudah mau ditodong itu kan, ditodong untuk wawancara, kami udah terima kasih. Karena ilmu tentang kayu juga kami baru tahu. Dan saya juga masih dangkal sih juga. Nah, Garis besar aja lah. Garis besar. Intinya gitu. Para sahabat lapangan inspirasi, perusahaan nebang kayu tidak sembarangan, aturannya sangat ketat sekali dan izinnya lengkap dan butuh perencanaan yang matang. Kalau misalnya perencanaannya tidak matang, hutan pasti akan hilang. Jadi tidak usah khawatir hutan kita akan habis karena akan ditanam lagi oleh perusahaan. Oke, makasih Bang, waktunya udah dikasih ke kami dan terima kasih para sahabat Taman Inspirasi sudah nonton video ini. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan subscribe YouTube Taman Inspirasi. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laman Inspirasi. Salam Laman Inspirasi. Oke.